Hai semua, ketemu lagi sama Ningsih nih. Kali ini Ningsih mau bawain konten daftar harga HP bekas. Dan yang mau Ningsih bahas kali ini adalah daftar harga HP iPhone bekas atau second untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya di bulan April 2021. Disclaimer dulu ya karena yang bakal Ningsih bawain pada video kali ini bukan merupakan harga baku atau acuan utama. Karena untuk produk iPhone sendiri berbeda antara harga iPhone X garansi iBox dan juga non-iBox. Nah, kelengkapan serta kondisi handphone juga mempengaruhi harga sendiri bagi sebuah iPhone second tentunya. Dan juga biasanya harga di kota-kota lainnya juga berbeda nih dengan harga yang ada di Surabaya. Penasaran kan harga inceran iPhone kamu? Dan juga harganya berapa sih di pasaran sekarang ini? Let's check it out! Yang pertama, ada iPhone 6s. Nah, iPhone yang dirilis pada September 2015 ini, pada bulan April untuk tahun ini 2021, pasaran secondnya ada pada angka 2,1 sampai 2,3 juta untuk internal 32GB dan 2,4 sampai 2,6 juta untuk varian internal 64GB. Kemudian ada iPhone 6 Plus. iPhone pertama yang mengusung desain layar lebar dibanding seri-seri sebelumnya. iPhone 6 Plus juga pada bulan ini pasaran secondnya ada di kisaran 2,4 sampai 2,5 juta untuk varian internal 64GB dan juga 2,6 sampai 2,8 juta untuk varian internal 128GB-nya. Berikutnya ada iPhone 6s Plus yang dirilis pada bulan September 2015. Nah, pada bulan April ini, pasaran secondnya ada pada angka 2,9 sampai 3,1 juta untuk varian internal 32GB dan 3,2 juta sampai 3,4 juta untuk varian internal 64GB. Itu tadi iPhone 6 series. Sekarang kita masuk ke iPhone 7 series. Yang pertama ada iPhone 7 tentunya. Salah satu varian yang katanya banyak terkena isu kendala IC baseband pada kemunculan iOS 14 di akhir tahun kemarin ini. Nah, pada April 2021 ada kisaran harga 2,8 sampai 2,9 juta untuk varian internal 32GB. Lalu ada 3,3 sampai 3,4 juta untuk varian internal 128GB-nya. Dan 3,5 sampai 3,6 juta untuk varian internal 256GB-nya. Gimana nih user iPhone 7? IC basebandnya aman nggak di iOS 14? Lanjut ke iPhone 17. Nah, penerus kesuksesan iPhone 6 Plus dan juga iPhone 6s Plus dengan identitas layarnya yang lebar pada bulan April 2021 ini ada di kisaran harga 4 sampai 4,2 juta untuk varian internal 32GB dan juga ada 4,4 sampai 4,6 juta untuk varian internal 128GB. Dan tidak lupa ada 4,8 sampai 4,9 juta untuk varian 256GB-nya. Lanjut ke iPhone 8 series. Nah, generasi iPhone yang mulai menggunakan bahan kaca di bagian belakang karena pendahulunya masih mengadaptasi bahan aluminium untuk bodi belakangnya. Diawali dengan iPhone 8 yang pada bulan April ini untuk harga secondnya ada di kisaran harga 3,9 sampai 4 juta untuk varian internal 64GB. Dan harga 4,8 sampai 4,9 juta untuk varian internal 256GB. Selanjutnya ada iPhone 8 Plus yang dirilis pada September 2017. Nah, untuk bulan April 2021 ini memiliki harga dengan kisaran 5,2 sampai 5,4 juta untuk varian internal 64GB dan 5,7 sampai 5,9 juta untuk varian internal 256GB. iPhone seri 6 udah, 7 juga udah, 8 barusan aja. Berarti sekarang masuk ke iPhone 9 series. Tapi tunggu, kayaknya nggak ada deh ya. Langsung ke seri 10 ya. Oh ya, fun fact. Alasan kenapa iPhone tidak mempunyai seri 9 adalah pada tahun 2017 ketika pihak Apple meluncurkan iPhone 10 atau iPhone X bertepatan dengan ulang tahun Apple yang ke-10 tahun. Makanya, produk terbarunya yang rilis di tahun 2007 bertepatan dengan ulang tahun iPhone yang ke-10.
Nah, makanya produk terbarunya yang dirilis di tahun 2017 ini dinamai dengan iPhone 10 atau dalam bahasa Romawinya angka 10 dilambangkan dengan huruf X. Dan untuk harga secondnya pada bulan April 2021 ini, iPhone X ada di kisaran harga 5,7 sampai 5,8 juta untuk varian internal 64 GB. Dan harga 6,6 sampai 6,8 juta untuk varian internal 256 GB. Berikutnya ada iPhone XR. Salah satu varian iPhone yang punya banyak pilihan warna ini, pada bulan April 2021, kisaran harga secondnya ada di angka 6,1 sampai 6,3 juta untuk varian internal 64 GB. Dan 7 sampai 7,2 juta untuk varian internal 128 GB. Kemudian ada iPhone XS yang harganya ada di kisaran 6,8 sampai 7 juta untuk varian internal 64 GB dan 7,8 sampai 8 juta untuk varian internal 256 GB. Dan yang terakhir untuk seri 10 ini ada iPhone XS Max. iPhone yang rilis pada bulan September 2018 punya kisaran harga second sekitar 8 sampai 8,2 juta untuk varian internal 64 GB dan harga 9 sampai 9,2 juta untuk varian 256 GB. Beralih ke iPhone 11 series. Perbedaan paling terasa dari segi desain ketika awal kemunculannya pada bulan September 2019 lalu adalah desain kamera belakangnya. Banyak pihak yang menilai bentuk dan ukurannya yang sedikit aneh, tapi namanya juga iPhone. Mau seaneh apapun desainnya, pasti banyak nih yang ngikutin. Sama halnya dengan poni pada iPhone X, yang awalnya mendapat cibiran pada saat perilisannya. Tapi pada akhirnya, hampir semua merek malah juga ikut berponi kan? Kembali ke iPhone 11 series. Pada April 2021 ini, iPhone 11 memiliki harga second di kisaran 9,5 sampai 10 juta untuk varian internal 64 GB dan juga 10,5 sampai 11 juta untuk varian 128 GB dan 11,5 sampai 12 juta untuk varian 256 GB. Sementara untuk iPhone 11 Pro, harga secondnya ada di kisaran 11 sampai 11,5 juta untuk varian internal 64 GB, 12,5 sampai 13 juta untuk varian 256 GB, dan 13,5 sampai 14 juta untuk varian internal 512 GB. Dan yang terakhir, untuk iPhone 11 series ini, ada iPhone 11 Pro Max yang harga secondnya pada bulan April 2021 ini ada di kisaran harga 13,5 sampai 14 juta untuk varian 64 GB, 14,5 sampai 15 juta untuk varian internal 256 GB, dan 15,5 sampai 16 juta untuk varian internal 512 GB. Dan akhirnya, yang baru rilis akhir tahun kemarin, yang kemunculannya sempat diundur nih karena pandemi, yaitu iPhone 12 series. Yang pertama, ada iPhone 12 mini. Si mungil yang punya spesifikasi keren ini pada April 2021 ini dengan pasaran secondnya ada di kisaran 10,5 sampai 11 juta untuk varian 64 GB, lalu 12,5 sampai 13 juta untuk varian internal 128 GB, dan 14,5 sampai 15 juta untuk varian internal 256 GB. Berikutnya ada iPhone 12 yang punya pasaran harga second di kisaran 13 sampai 13,5 juta untuk varian internal 64 GB, 14,5 sampai 15 juta untuk varian internal 128 GB, dan 15,5 sampai 16 juta untuk varian 256 GB. Kemudian ada iPhone 12 Pro yang kisaran harganya antara 16,5 sampai 17 juta untuk varian internal 128 GB dan 18,5 sampai 19 juta untuk varian internal 256 GB. Sementara varian 512 GB-nya, iPhone 12 Pro ini memiliki harga second dengan kisaran 20,5 sampai 21 juta. Dan yang terakhir, yaitu iPhone 12 Pro Max
yang harga secondnya pada bulan April 2021 ini ada di kisaran harga 19 sampai 19,5 juta untuk varian internal 128GB, 20,5 sampai 21 juta untuk varian internal 256GB, serta 25 sampai 26 juta untuk varian 512GB-nya. Nah, itu tadi nih harga iPhone bekas versi Verifone. Udah aku bahas satu persatu kan, mulai dari iPhone 6 series sampai iPhone 12 series. Kalau semisal ada pertanyaan nih, kok mahal banget sih harga-harga yang disebutin Ningsi tadi? Aku kemarin dapat nggak sampai segitu loh. Tenang. Harga-harga yang sudah aku sebutin tadi adalah rata-rata harga di gerai atau counter yang menjual iPhone bekas di wilayah Surabaya tentunya. Emang sih, kamu bakal mendapatkan harga yang lebih murah ketika cari lewat online. Misalnya di marketplace Facebook atau di OLX. Tapi tetap waspada ya kalau COD. Apalagi kamu nggak terlalu berpengalaman nih perihal checking iPhone. Alih-alih pengen dapat harga iPhone yang lebih murah, tapi beresiko beli barang yang nggak beres. Refurbish misalnya, atau iPhone bypass, kan sayang uangnya. Nah, sisi keamanan akan kamu dapatkan ketika membeli di gerai atau counter yang menjual iPhone second ini. Tapi ya, tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Intinya, mau beli di gerai-gerai yang menjual iPhone second atau kamu lebih memilih membeli via online dengan sistem COD? Yang pasti, good luck guys and be smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya.